Muhammad Rafi, absen 23 sebagai pembaca ketiga. Saya Muhammad Samsul Arifin, absen 22 sebagai pembaca ke-7. Saya Arya Maulana Hasan, absen 10 sebagai pembaca keempat. Saya Muhammad Iqbal Mimbarok, absen 21 sebagai pembaca pertama. Saya Aditya Febi Pratama, absen 2 sebagai pembaca kelima. Saya Nisa Fitri, absen 8 sebagai pembaca ke-8. Saya Dian Fatmasari, absen 12 sebagai pembaca ke-6. Saya Kiki Faridatul Umma, absen 20 sebagai pembaca kedua. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut pendapat yang paling kuat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada hari Senin, malam 12 Rabiul Awal di Mekah bertepatan dengan awal tahun gajah. Jarak antara kelahiran Nabi Muhammad SAW dengan kelahiran Nabi Isa alaihissalam adalah 571 tahun. Antara Nabi Isa alaihissalam hingga wafatnya Nabi Musa alaihissalam adalah 1716 tahun. Antara Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah 545 tahun. Antara Nabi Ibrahim alaihissalam dan air bah yang terjadi pada Nabi Nuh alaihissalam adalah 1080 tahun. Antara air bah Nabi Nuh alaihissalam dan Nabi Adam alaihissalam adalah 2242 tahun. Sehingga jarak antara kelahiran Nabi Muhammad SAW dan Nabi Adam alaihissalam adalah 6155 tahun. Berdasarkan riwayat yang mansur dari para ahli sejarah, Nabi Muhammad SAW dibesarkan di Mekah sebagai anak yatim karena ayahnya Abdullah wafat di Madinah 2 bulan sebelum beliau lahir. Pada waktu itu ayahnya sedang berdagang di Syam dan singgah di Madinah dalam keadaan sakit hingga wafat di rumah pamannya dari Bani Najjar. Ayahnya tidak meninggalkan apa-apa kecuali 5 ekor unta. 2. Masa persusuan Nabi Muhammad SAW. Pada waktu itu, bangsa Arab mempunyai kebiasaan untuk menitipkan penyusuan anak-anak mereka kepada perempuan lain di dusun, dengan harapan agar anak tersebut di kemudian hari mempunyai tubuh yang kuat dan omongan yang fasih. Berdasarkan kebiasaan inilah, kakeknya Abdul Muthalib menyerahkan cucunya Muhammad SAW kepada Halimah binti Zu'aib Asadiyah, salah satu seorang perempuan dari Bani Sa'ad, untuk menyusui beliau. Pada saat itu, Bani Sa'ad sedang dilanda paceklik, kemarau panjang melanda daerah tempat tinggal mereka. Tapi ketika Muhammad kecil tiba di kediaman Halimah dan menetap di sana untuk disusui, lambat laut tanah di sekitar kediaman Halimah kembali subur. Ketika Rasulullah SAW tinggal di kediaman Halimah, sering terjadi hal-hal luar biasa pada diri Nabi Muhammad, termasuk peristiwa pembelahan dada. Setelah disapi, Nabi Muhammad pun dikembalikan kepada ibundanya Aminah. Saat itu Rasulullah SAW baru berusia 5 tahun. Wafatnya ibu Nabi Muhammad SAW. Pada tahun ke-6 dari umur beliau, ibundanya membawanya pergi ke Madinah untuk menemui paman-pamannya di sana. Namun ketika baru sampai ke desa Abwa, yakni suatu desa yang terletak antara kota Mekah dan Madinah, ibunya Aminah meninggal dunia. Maka beliau diasuh oleh Ummu Aiman di bawah tanggungan kakek beliau, Abdul Muthalib. Dan ini berlangsung selama 2 tahun. Pada tahun ke-8 dari umur beliau, Abdul Muthalib kakek beliau meninggal dunia. Maka beliau selanjutnya diasuh oleh paman beliau, Abu Thalib. Abu Thalib ini adalah seorang dermawan, namun kehidupannya sangat fakir, yang tak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Perjalanan pertama Nabi Muhammad SAW ke Syam. Tatkala Nabi Muhammad SAW mencapai usia 12 tahun, beliau dibawa berniaga oleh pamannya Abu Thalib ke negeri Syam, dan ini merupakan perjalanan beliau yang pertama. Para khalifah dagang ini berkumpul di dekat kota Basrah dan di sana bertemu dengan seorang pendeta Yahudi bernama Bukhairah, dan ada pula yang mengatakan pendeta Nasrani. Pendeta ini memahami adanya keistimewaan pada diri Nabi Muhammad SAW dan berkata pada Abu Thalib, sesungguhnya anak saudara ini akan mendapatkan kedudukan yang tinggi, maka jagalah dia baik-baik. Kemudian pulanglah Abu Thalib bersama Nabi Muhammad SAW ke Mekah.
berperan dalam perang Fijar. Pada tahun ke-15 beliau pernah ikut dalam perang Fijar yang terjadi di suatu tempat antara Nahla dan Taif. Perperangan ini sebenarnya akan dimenangkan oleh kelompok di mana beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berada di dalamnya. Namun akhirnya terjadi suatu perdamaian di antara dua kelompok yang berperang itu. Perjalanan kedua Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke Syam. Ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mencapai usia 25 tahun, beliau pun pergi ke Syam untuk kedua kalinya dengan membawa barang dagangan milik Khadijah binti Khuwailid, seorang wanita bernama dan kaya yang dipercayakan kepada beliau. Dalam perjalanan itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam disertai seorang sahaya Khadijah yang bernama Maisyarah. Dalam perjalanan itu beliau bertemu dengan rahib bernama Nastahur, dan ia pun memahami adanya keistimewaan pada diri Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai yang pernah dilihat oleh Buhaira. 4. Nabi Muhammad SAW menikah dengan Siti Khadijah. Setibanya di Mekah dari perjalanan dagang ini, beliau menikah dengan Khadijah binti Khuwailid, yaitu 2 bulan sesudah kedatangannya. Setelah itu Nabi Muhammad SAW pindah ke rumah Khadijah untuk memulai lembaran baru dari kehidupannya. Umur Khadijah pada waktu itu 40 tahun. Dari pernikahan itu lahir 3 orang putra, yaitu Al-Qasim, Abdullah, dan Tayyib, yang semuanya meninggal di waktu kecil, serta 4 orang putri, yaitu Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Keempat putri itu hidup sampai mereka besar. Yang tertua dari mereka menikah dengan Abil Ash Ibnu Rabi bin Abdusyam. Ruqayyah menikah dengan Utban bin Abi Lahab, sedang Ummu Kulsum menikah dengan Utaibah bin Abi Lahab. Ruqayyah dan Ummu Kulsum kemudian menikah lagi dengan Utsman bin Affan. Adapun yang termuda, yaitu Fatimah Az-Zahra, menikah dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nomor 5. Partisipasi Nabi Muhammad SAW dalam perbaikan Ka'bah. Ka'bah adalah bangunan pertama yang didirikan atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah dan menguridkannya. Bangunan ini didirikan oleh Abul Anbiya, Nabi Ibrahim alaihissalam, setelah berhasil menghancurkan berhala-berhala yang disembah kaumnya sekaligus kuil tempat pemujaannya. Setelah masa Nabi Ibrahim alaihissalam, Ka'bah beberapa kali dilanda bencana yang melemahkan dinding dan fondasinya. Banjir besar menggoyahkan bangunan Ka'bah beberapa tahun sebelum nubuwah. Nabi Muhammad SAW ikut aktif dalam perbaikan Ka'bah. Beliau ikut memanggul batu di atas pundaknya dengan beralaskan sehelai kain. Menurut pendapat yang sahih, peristiwa itu terjadi ketika Nabi Muhammad SAW menginjak usia 35 tahun. Nabi Muhammad SAW juga memainkan peranan penting dalam memecahkan masalah pelik yang menyebabkan semua kabilah bertengkar sengit. Tak kunjung ada keputusan siapa yang paling berhak untuk mendapatkan kehormatan mengembalikan Hajar Aswad di tempat semula. Nabi Muhammad SAW berhasil memecahkan masalah itu dengan sangat brilian. Beliau memutuskan untuk meletakkan Hajar Aswad di atas surbannya, dan masing-masing kabilah memilih seorang wakil yang memegang ujung surban dan mengangkatnya bersama-sama hingga tiba di tempatnya. Lalu Nabi Muhammad SAW mengambil Hajar Aswad dan menaruhnya di tempatnya, maka bereslah persoalannya. 6. Nabi Muhammad SAW mendapatkan beberapa wahyu pertama. Sebelum menjadi seorang rasul, Nabi Muhammad telah mendapatkan beberapa karunia istimewa dari Allah, seperti wajah yang bersih dan bersinar yang mengalahkan sinar bulan, tumbuh suburnya daerah tempat Halimah, ibu yang menyusui Nabi, dan lain sebagainya. Pada saat Rasul ingin mendapatkan wahyu pertamanya, Rasul mendapatkan sebuah mimpi. Malaikat Jibril menghampirinya. Rasul pun menyendiri di Gua Hira, tepatnya di sebelah atas Jabal Nur. Disitulah Rasul diperlihatkan bahwa semua mimpinya itu adalah benar. Malaikat Jibril pun datang kepada Rasul dan turunlah wahyu yang pertama yang ia bawakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Walaupun Nabi merasa ketakutan, disitulah kisah Rasul dimulai. Disitulah tempat datangnya Nabi yang terakhir, yang akan membawa kedamaian untuk seluruh umat. Dakwah saudara razia. Dan di antara orang yang pertama kali beriman dari kalangan laki-laki adalah Abu Bakar bin Quhafah, dan dari kalangan wanita adalah istri beliau Khadijah, dan dari kalangan anak adalah Ali bin Abi Thalib, di mana Ali belum pernah melakukan sujud sama sekali terhadap suatu batu, sehingga dengan demikian kepada beliau diberi tambahan sesudah menyebut namanya dengan sebutan Karramannahu. Allah telah memuliakan pribadinya, minta dakwah secara terang-terangan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada beliau untuk melakukan dakwah secara terang-terangan dengan firman-Nya, yang artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Maka beliau respon dan sambut perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dengan baik. Maka beliau melakukan dakwah kepada manusia untuk mengesahkan Allah dan meninggalkan perbuatan syirik dan kekufuran. Sebagian mereka ada yang beriman dan sebagian ada yang kafir. 8. Wafatnya Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad wafat, sahabat Abu Bakar sedang tidak ada di Madinah. Sewaktu diberitahu bahwa Nabi Muhammad wafat, maka beliau segera datang ke rumah Aisyah dan masuk ke dalam, seraya membuka kain penutup wajah dan menciumnya dan terus menangis. Selanjutnya beliau keluar dan mengucapkan pidato, maka beliau memuji Allah dan menyanjungnya. Selanjutnya berkata, ketahuilah, barang siapa yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad ini telah mati. Dan barang siapa yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah tetap senantiasa hidup dan tidak akan pernah mati. Kemudian beliau membaca firman Allah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka mayyatun wa innahum mayyatun. Artinya, sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati pula. Surat Az-Zumar ayat 30. Dan firman Allah yang artinya sebagai berikut, Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu akan berbalik ke belakang atau murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun. Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Surat Ali Imran ayat 144. Jenazah Nabi Muhammad SAW dimakamkan. Jenazah Nabi Muhammad baru dimakamkan setelah selesai ditetapkan dan dibaiatnya Abu Bakar menjadi khalifah pengganti beliau, menjadi pemimpin kaum muslimin. Jasad Rasulullah dimandikan kemudian dikafani dengan 3 helai kain. Tidak ada padanya baju dan tidak ada pula serban. Kemudian jamaah kaum muslimin mensolati jenazah beliau satu persatu tanpa imam secara bergantian. Pertama kaum lelaki, kemudian wanita, dan selanjutnya anak-anak. Jenazah beliau dimakamkan di rumah Aisyah, tempat di mana beliau wafat. Dimakamkan pada malam Rabu tengah malam dan di atas makamnya dipercikan air oleh Bilal. Sementara letaknya agak ditinggikan sekedar 1 jengkal dari permukaan bumi. Semoga Allah menganugerahkan sholawat dan salam kesejahteraan kepada beliau dan kepada keluarga serta para sahabatnya semua. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.